Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Hilga. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang PowerPoint online dari Microsoft Office 365. Oke, aplikasi Microsoft Office yang tersedia dalam paket A1 Office 365 yang kita gunakan diantaranya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kali ini kita akan kupas sedikit tentang fitur dari PowerPoint online yang tersedia di Office 365. Oke, jika di tampilan beranda teman-teman semua belum ada Microsoft, belum ada PowerPoint-nya, maka bisa tambahkan melalui klik aplikasi, kemudian tambahkan, atau dengan cara tekan ini ya, App Launcher. Oke, karena di sini sudah ada. Ini jelasnya seperti ini ya. Ini PowerPoint. Pak Ibu silakan klik untuk PowerPoint-nya. Kita buka aplikasi PowerPoint-nya. Oke, akan ada tampilan seperti ini. Jadi tampilan ini adalah mirip dengan apabila kita membuka dengan aplikasi versi desktop ya. Kita bisa memilih blank dokumen untuk membuat sebuah presentasi baru. Nah, ini ada blank dokumen. Teman-teman bisa pilih yang blank dokumen, ataupun teman-teman bisa juga memilih dari tema-tema yang tersedia di sini. Jadi ada medicine, ada atlas dan sebagainya, atau kita juga bisa memilih more themes. Nah, di sini akan ada banyak sekali Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu dan juga teman-teman semua bisa memilih salah satu yang ingin digunakan. Oke, untuk kali ini kita mencoba menggunakannya yang theme ya, karena ini menurut saya sangat membantu pada saat kita membuat presentasi secara lebih cepat. Oke, misalkan kita akan mencoba menggunakan yang template ini ya. Misalkan kita butuh ini. Oke, atau jika masih ingin menambah lagi, kita explore aja ya. Explore all template and themes. Jadi akan ada banyak sekali. Silahkan Bapak Ibu explore. Tapi kalau ini untuk premium template berarti nanti harus berbayar seperti itu ya. Oke, seperti ini. Misalkan kita ingin mencoba yang grand pitch deck, atau yang apa yang Bapak Ibu suka, teman-teman suka, silahkan. Misalkan saya pilih ini ya, rainbow presentation. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti akan ada dua pilihan, bisa download jika kita ingin menggunakannya, atau open in browser. Jadi kita hanya membukanya di browser saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau download nanti bisa untuk versi offline-nya, dan bikin browser apabila kita ingin melanjutkan mengedit secara online. Saya coba open in browser ya. Oke. Nah, kita sudah memilih template-nya Bapak Ibu, maka kita akan masuk ke PowerPoint online. Di sini kita bisa melakukan editing sebagaimana kita lakukan pada versi offline-nya. Tapi ada beberapa hal yang ingin kita ulas di sini ya. Jadi yang pertama di sini tuh ada fitur designer. Jadi akan dibantu mendesainnya secara online seperti itu. Nah, kita klik design di sini, teman-teman semua ya. Kemudian di sini akan ada
desain-desain yang ditampilkan. Jadi jika ingin mengubah lagi boleh ya, diklik pilih salah satu. Tapi tadi kita sudah memilih template, berarti kita menggunakan ini. Kemudian di sini ada slide size, ada untuk ukurannya ya, mau standar atau widescreen atau custom slide bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada background. Backgroundnya bisa, format backgroundnya bisa solid fill atau picture form file atau apply to all. Nah, ini nanti akan tergantung Bapak Ibu mau seperti apa. Kemudian di sini ada designer. Nah, ini dia. Kita klik di sini desainernya. Jadi akan muncul di sebelah kanan ada desainer yang akan membantu memberikan tampilan-tampilan yang lebih baik, lebih bagus lagi ke template yang sudah kita buat, seperti itu. Jika kita ingin membuat layout kita ini berubah tampilannya, kita tinggal pilih saja yang di sini, yang ada di sini. Nah, misalkan kita ingin merubah untuk slide yang keduanya ini dengan tampilan yang disajikan di sini, jadi akan selalu berubah. Misalkan kita klik layout 3, slide 3, maka desainernya di sini akan memberikan tampilan-tampilan yang ada, tampilan-tampilan yang akan disajikan, yang diberikan dari PowerPoint online. Misalkan kita ingin merubah ini menjadi warna model seperti ini, kita klik aja. Nah, nanti secara otomatis di sini akan berubah menjadi seperti apa yang kita inginkan. Desainer bisa dilakukan pada semua slide, tidak hanya pada slide title ya. Jadi tidak hanya di slide titelnya saja, tetapi di semua slide title, di semua slide ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Putih, misalkan di sini sudah ada gambar dan kalimat tulisan, maka di sini akan memberikan desainer tampilan yang lain lagi yang bisa kita pilih. Misalkan kita ingin memilih yang ini, kita tinggal klik saja, nanti akan berubah di slide-nya. Yang perlu kita ingat yaitu bahwa di slide ini harus ada gambar dan teks ya, picture and text. Apabila objek lain misalkan ada auto save, maka kadang-kadang tidak bisa menggunakan fitur designer. Coba misalkan kita lihat yang slide ke-6 ini. Nah, ini ya, di sini hanya ada auto save, maka di sini designer kadang tidak memberikan ide yang lain untuk desainernya, seperti itu. Kemudian fitur selanjutnya yang akan kita bahas adalah fitur ketika kita melakukan presentasi. Nah, fitur ini hanya ada di versi online dan berada pada ribbon untuk slideshow-nya. Nah, ini ya, ada di sini. Akan ada di ribbon slideshow ini. Oke. Coba kita klik slideshow. Nah, maka akan ada beberapa tampilan yang ada di sini. Ya. Jadi pada ribbon slideshow ini akan ada yang disajikan, yaitu ada slideshow dari from beginning, slideshow dari from current slide, hanya slide yang tertentu yang kita pilih, atau kita mau menggunakan present live ya. Ini nanti bisa presentasi secara live, dan ini ada use subtitle. Jika nanti kita teman-teman Bapak Ibu ingin menggunakan subtitlenya, nanti kita setting di sini. Jadi pada saat kita melakukan presentasi, misalkan kita menggunakan bahasa Inggris, nanti akan muncul, jika kita beri subtitle, akan muncul tulisan subtitlenya ya, akan muncul teks sesuai dengan apa yang kita, kalimat yang kita ucapkan.
Kemudian nanti subtitle tag-nya bisa dipilih menggunakan bahasa yang diinginkan oleh Bapak Ibu di sini. Oke, kemudian ini ada rehearse with quotes. Ada rehearse with quotes juga. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, sebelumnya saya ganti terlebih dahulu untuk PowerPoint yang sudah saya buat menggunakan bahasa Inggris. Contoh PowerPoint yang sudah saya buat menggunakan bahasa Inggris. OneDrive. Oke, kita buka untuk ini. PowerPoint yang sudah saya buat kemarin pada saat latihan, sangat sederhana sekali. Jadi ini how to protect your eyes from radiation computer. Jadi saya ingin menjelaskan, mempresentasikan tentang bagaimana cara menjaga agar mata kita itu tidak terkena radiasi komputer seperti itu. Nah, ini jadi ada PowerPoint online-nya, sedang proses loading ya. Ini karena kita kemarin sudah buat, jadi kita tidak mendesain lagi. Jika Bapak Ibu ingin merubah, melakukan pengeditan, bisa ya, nanti klik aja untuk desainernya ini. Tapi jika tidak, karena kita hanya ingin langsung mempresentasikan, berarti sudah selesai edit ya. Kita tidak perlu desainer lagi. Oke, yang pertama kita akan melakukan present live dan live caption and subtitle. Setelah kita buka PowerPoint online yang sudah kita buat, maka kita klik slideshow ya. Kita klik slideshow nah, ini. Oke, kita klik slideshow, akan muncul seperti tadi ya yang sudah saya terangkan. Jika ingin melihat hasilnya, silahkan klik from beginning untuk slideshow. Jika ingin langsung dari slide ketiga misalkan, boleh ya, klik from current slide. Nah, sini juga ingin melakukan present live, jadi kita klik ini ya, tanda panah ke bawah. Nah, sebelum kita melakukan present live, maka kita perlu setting terlebih dahulu. Kita akan mencoba mengatur present live-nya. Kita klik ini ya, teman-teman. Kita pilih yang present live. Nah, nanti kita pilih tanda panah ini. Oke, kita pilih untuk present live-nya, audiensnya itu yang akan yang bisa mengikuti present live kita itu apakah hanya only people in your organization atau anyone. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jika kita ingin hanya only people in your organization, maka kita pilih ini. Oke. Kemudian yang audio setting. Ya, kemudian kita klik audio settingnya. Nah, akan tampil di sebelah sini ya teman-teman. Oke, untuk audio setting, yang pertama kita atur adalah settingan dari mikrofon yang kita gunakan. Mikrofon yang kita gunakan, apakah kita akan menggunakan mikrofon bawaan dari laptop atau menggunakan mikrofon internal? Kalau kita menggunakan dari laptop, kita pakai default aja ya. Oke, kemudian selain mikrofon, kita juga harus melakukan setting bahasa ya. Fitur ini dikenal dengan istilah live caption atau subtitle. Nah, ini ada language, spoken language. Nah, di sini kita bisa memilih untuk bahasanya. Jadi pilih yang pertama, kita pilih English ya, yang di sini karena di sini belum tersedia untuk yang Indonesia. Jadi kita tetap saja menggunakan yang English ya. Kemudian untuk subtitlenya
kita menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Oke, maka nanti setelah diatur seperti ini, ketika kita sedang live presentasi dan menggunakan bahasa Inggris, maka penjelasan kita dalam bentuk suara bahasa Inggris akan diterjemahkan dalam bentuk teks. Nah, teksnya itu nanti tertulis bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah di sini kita melanjutkan untuk setting di sini. Jika ingin menggunakan subtitle, maka kita harus klik ini ya. Kita beri centang terlebih dahulu ini ya, yang ada di sini. Nah, ini. Oke. Kemudian kita klik subtitle settingnya. Nah, tadi kita sudah mengatur untuk spoken language ya. Kemudian subtitlenya juga sudah. Ya, tadi bahasa Indonesia untuk subtitlenya ya, sudah. Kemudian kita tinggal mengatur untuk nanti subtitle language ini mau berada di mana seperti itu. Ya, jadi nanti akan munculnya di mana. Misalkan kita ingin munculnya berada di bottom ya, bottom atau overload, maka akan diletakkan di bawah bagian slide. Jika kita pilih ini bottom ya, nanti maka akan berada di bawah bagian slide sini. Oke. Kemudian jika kita memilih yang top atau overlay, maka akan diletakkan di atas slide. Jadi nanti subtitlenya akan berada di atas slide. Kemudian jika kita memilih di below slide, maka tag akan diletakkan di bawah slide ya. Jadi terpisah dengan slide, tapi akan ada di bawahnya. Kemudian jika kita memilih yang above slide ya, kita memilih yang above slide, maka tag akan diletakkan di atas ya, terpisah dari slide. Jadi ada slide, nanti akan ada teksnya di atas. Oke, seperti itu ya, cukup jelas sekali. Oke, jika sudah pengaturan dilakukan, maka kita tinggal memilih present live ya. Kita memilih present live. Kita tinggalkan dulu ini ya, kita menuju ke present live. Oke, sebelum kita melakukan presentasi secara online, maka setelah kita setting tadi, yang pasti jangan lupa untuk use subtitlenya harus kita centang. Oke, kita mulai mencoba melakukan presentasi live. Tadi kita atur semuanya ya. Kita menuju ke ini, present. Oke. Nah, kita menuju ke present. Kita coba buka. Oke. Jadi ini nanti ada untuk present, ada bagian play from beginning, itu nanti dia akan mulai ya, mulai dari awal. Kemudian jika rehearse with coach nanti akan saya terangkan. Jadi mungkin sebelum present live kita perlu berlatih terlebih dahulu menggunakan rehearse with coach agar apa yang kita sampaikan lebih bagus seperti itu. Nanti akan ada koreksinya juga. Oke, kita menuju ke present live. Jadi kita klik present, kemudian kita klik present live. Oke. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi di sini ada 5 yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu ada link untuk session presentation secara online. Jadi ini nanti bisa kita bagikan ya, kita copy, kita share mungkin melalui WhatsApp atau chat, kolom chat gitu. Kemudian ada QR code, ini QR code-nya ya. Jadi QR code ini bisa digunakan untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ada di satu ruang dengan presenter. Jadi tidak perlu lagi menggunakan link, tapi tinggal menggunakan QR code saja. Kemudian adalah
pengaturan tentang siapa yang bisa mengakses presentasi. Tadi kita sudah men-settingnya ya. Jadi yang muncul adalah sesuai dengan yang sudah kita setting. Tadi kita setting menggunakan only people in your organization can join this session. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah yang telah bergabung secara online. Jadi jika nanti linknya sudah di-share dan QR code mungkin sudah di-scan oleh teman-teman kita yang akan bergabung, maka di sini tampilannya akan muncul sesuai dengan berapa jumlah audiens yang sudah bergabung. Oke, setelah itu yang terakhir yaitu kita akan memulai presentasinya. Nah, cara memulai presentasi dengan cara klik show slide yang ada di pojok kanan bawah ini. Oke, kita akan mencoba memulainya. Klik show slide. Nah, di sini akan muncul PPT kita yang sudah kita buat. Nah, oke, ini langsung sudah terlihat di audiens ya. Jadi kita tinggal langsung saja presentasi. Nanti untuk tampilan teksnya atau subtitlenya akan ada di sini. Karena tadi kita setting berada di bawah ya, yang bottom. Oke, kita coba. How to protect your eyes from radiation computer. During the COVID-19 pandemic, school children learn distance by implementing online class. In fact, the implementation of online class has a negative effect on children's eye health. This might occur bla 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 seperti itu, nggih. Nah, ini saat kita menyampaikan membacakan teks maka teks terjemahannya akan muncul di bawah. Tapi untuk tampilan pada audiens nanti akan berada di pojok kanan seperti ini. Oke, jika kita sudah selesai, kita bisa klik escape. Akan kembali ke PowerPoint kita. Di sini ada peringatan untuk live presentation is pause. Jadi ini masih hanya di pause saja. Jika kita ingin kembali ke presentasi live masih bisa, karena ini masih berlangsung ya, masih bisa diakses oleh audiens. Kita tinggal klik resume session. Nah, kita akan kembali lagi ke presentasi live kita. Jika kita merasa sudah cukup, kita ingin mengakhirinya, kita tekan lagi escape. Nah, di sini kita tekan end session untuk mengakhirinya. Nah, end session. Oke, maka presentasi secara live sudah selesai. Semoga nanti kita, teman-teman semua di sini yang sedang menyaksikan dan juga Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan baik. Kemudian kita menuju ke Rehearse with Coas. Ini ya. Jadi tadi setelah kita melakukan mengulas tentang bagaimana presentasi live, di sini ada Rehearse with Coas. Apa ini fungsinya? Ya. Jadi Rehearse with Coas itu berfungsi untuk membantu kita memperbaiki cara kita melakukan presentasi secara online, terutama jika presentasi kita adalah berbahasa Inggris seperti itu, ya. Jadi nanti di sini Rehearse Coas akan mengevaluasi nada, akan mengevaluasi penggunaan kata-kata pengisi, bahasa, istilah sensitif, dan mendeteksi ketika bahasa yang digunakan kita itu terlalu kasar atau hanya membaca teks di slide seperti itu, ya. Jadi setelah kita menggunakan Rehearse with Coas ini, nanti akan ada sebuah laporan berbentuk statistik ya, laporan statistik, dan saran untuk perbaikan akan didapatkan dalam fitur ini juga. Oke.
kita akan mencoba menggunakan Rehearse with Coach. Oke, caranya yaitu kita menuju ke sini ya, pojok kanan atas, kita klik present. Nah, di sini kan tadi ada 3 pilihan. Oke, kita memilih yang Rehearse with Coach. Oke, kita pilih yang Rehearse with Coach. Nah, akan muncul tampilan presentasi kita dan di sini akan ada Welcome to PowerPoint Presenter Coach Preview. Ya, jadi di sini kita nanti akan dievaluasi oleh Coach. Kita coba, kita mulainya dengan pilih Start Rehearsing ya. Kemudian kita bisa memulainya. Coba kita klik Start Rehearsing. Klik. Oke. How to protect your eyes from radiation computer. During the COVID-19 pandemic, school children learn distance by implementing online class. Adjusting room lighting. Adjusting room lighting is one of the most effective ways to protect your eyes from computer radiation. Jika sudah selesai, kita tekan tombol escape. Oke, nah demikian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Setelah kita melakukan rehearse with Coach, maka akan muncul sebuah laporan statistik ya, seperti ini. Jadi di sini ada istilahnya dianalisis lah apa yang sudah kita presentasikan tadi. Jadi dari ini Bapak Ibu nanti bisa, teman-teman juga bisa lebih memperbaikinya seperti itu ya. Misalkan ini ada yang fast over time, jadi terlalu cepat membacanya, kemudian monoton ya, monoton ini turun drastis, monoton. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman juga silakan diperbaiki setelah kita belajar berulang-ulang menggunakan Rehearse Coach with Coach. Jika ingin mengulangi lagi, tinggal klik Rehearse again. Nanti akan muncul lagi di sini, kita klik Start Rehearsing. Adjusting computer lighting. Adjust the brightness of the computer screen so that it is approximately the same as the brightness in your workspace. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Ini fantastic. You did say to manipulate ya, jadi nggak ada kesalahan. Kemudian untuk monotonnya tadi nggak ada yang monoton ya, bagus. Jadi nggak bikin ngantuk mungkin dan sebagainya. Good job. Nah, ini sudah ada kayak gini. Jadi kita jadi lebih bersemangat ya untuk membaca dengan baik, seperti itu Bapak Ibu. Oke, demikian PowerPoint online dari Microsoft Office 365. Jadi perbedaan dengan PowerPoint yang offline sangat jelas sekali. Di sini kita bisa melakukan presentasi secara live dan juga melakukan rehearsing with Coach. Kita bisa belajar, berlatih menggunakan PowerPoint secara online. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini tentang PowerPoint online dari Microsoft Office 365 dapat dipahami bersama dan dapat digunakan dengan baik oleh teman-teman semua yang ada di sini yang sedang menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.